Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya di malam hari ini, Ustaz? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukran Ustaz ya atas kehadirannya Ustaz di malam hari ini. Afwan. Ustaz, ini kan tema kita di malam hari ini terkait tentang makna ibadah kurban. Mungkin dari bulan ini kan bulan Dzulhijjah Ustaz ya, tinggal beberapa hari lagi. Mungkin tidak cuma di Indonesia saat ini, bahkan mungkin di seluruh dunia umat Islam akan melaksanakan ibadah kurban ini. Nah, mungkin sebagai pembuka terlebih dahulu Ustaz, mungkin bisa sebagai pembuka terlebih dahulu terkait dari makna ibadah kurban ini seperti apa Ustaz? Mungkin dari kisahnya ataupun awal dari ibadah kurban ini seperti apa? Apakah mungkin ini kan kalau kita ketahui awal dari kisah Nabi Ibrahim Ustaz ya? Dan apakah sebelum kisah Nabi Ibrahim ini juga apakah ada Ustaz, terkait dari yang namanya berkurban ataupun juga kisah ini kan menyembelih putranya Ustaz, mungkin bisa disampaikan Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر وسيد المرسلين نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. Para pendengar radio kita dan para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah hadani Allah wa iyyak. Kita akan berbicara tentang kurban ya, yang artinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan yang kita sembelih. Sebagaimana yang tadi diungkapkan bahwa ada sejarah tentang berkurban, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Yang kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim mendambakan seorang anak hadir di tengah-tengah pernikahan dirinya dengan Sarah yang kemudian tak kunjung memiliki anak. Maka pada istri yang dihadiahkan dari Sarah melalui Raja Mesir untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar dari bangsa Al-Qibtiyah. Maka dari ibunda Hajar alaihissalam maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Begitu senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam akan kelahiran Ismail. Namun Allah menguji dengan sebuah perintah melalui mimpi-mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail yang kala itu masih kecil atau masih belia. Namun tak menyangka apa yang diceritakan oleh Ibrahim alaihissalam disambut baik oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Sehingga perkataan Nabi Ismail ini diabadikan oleh Allah. Fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, kerjakanlah wahai ayah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Rabbmu. Insyaallah kamu akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ya, demikian Hajar pun bersabar atas sebuah kumandang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui mimpi Ibrahim alaihissalam. Maka seketika Nabi Ibrahim telah meletakkan Ismail di sebuah batu untuk kemudian disembelih leher Ismail, maka ada seruan dari atas langit memanggil, dan kemudian digantikanlah Ismail dengan seekor sesembelihan yang besar dari domba. Nah, ini yang sejarah singkat dari kurban itu sampai disyariatkannya kurban saat ini. Bahwa ketika Allah mengatakan
di dalam binatang ternak itu ada pelajaran. Dan salah satu pelajaran besar dalam ibadah kurban ini, mereka para binatang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai binatang yang disembelih untuk kita berkurban dengannya adalah binatang yang dengan ketetapan Allah mereka ridha ya untuk disembelih. Mereka bergembira dijadikan sebagai hewan yang akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka terlaksananya tauhid ya. Kita ingin tahu bagaimana hukum berkurban. Ikhtilaf para ulama tentang hukum berkurban ya. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kemudian pendapat yang kedua, hukum kurban adalah wajib. Hukum kurban adalah wajib. Semuanya menempati dalil ya yang ada, yang tentu tidak akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini karena memang keterbatasan waktu untuk menjelaskannya. Sedikit kita kupas bahwa Ibnu Hazm ya rahimahullah taala berkata, kurban hukumnya sunnah hasanah, tidak wajib. Barang siapa meninggalkannya tanpa kebencian terhadapnya maka tidaklah berdosa. Artinya jika kita pada saat datangnya kurban kita tidak mampu, maka kita tidak berkurban tanpa ada iming-iming kebencian ya. Kurban itu ibadah, kita sukai, kita cintai, bahkan kita berupaya untuk melaksanakannya. Kita meninggalkannya karena kita tidak mampu dan tidak ada kebencian dalam melaksanakannya, maka ini tak menjadikan orang tersebut berdosa. Dengan pendapat-pendapat ulama yang ada, kita akan akan memberikan sebuah gambaran bahwa kurban adalah sebuah ibadah yang harusnya dilakukan oleh setiap kepala keluarga untuk dirinya dan keluarganya. Jadi jangan sampai dia akan berkata begini, Pak, saya sudah berkurban tahun kemarin, jadi nggak usahlah tahun sekarang kita berkurban. Ini ada kekeliruan. Karena kurban, ibadah kurban dalam petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang hadis ini dinukil oleh Syekh Abu Malik di dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, likulli ahli baitin wa fi kulli sanatin udhiyah. Ya, pada setiap anggota keluarga, artinya pada setiap kepala keluarga, pada setiap tahunnya hendaknya ia mengeluarkan satu hewan kurban. Jadi ibadah kurban itu sanawiyah. Ya, ibadah yang dilaksanakan setiap tahun. Kalau bisa kita selepas Idul Kurban besok, kita sudah mulai memikirkan bagaimana menabung untuk kurban tahun depan. Kita sisihkan uang dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan yang kita sembelih sebagai syiar daripada syiar Islam itu sendiri. Oleh karenanya, karena ini syiar, siapapun yang berkurban, ketika mereka telah menyembelih hewan kurban mereka, entah itu onta, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu domba, maka dianjurkan untuk memakan dari apa yang mereka kurbankan. Sementara yang merebak di masyarakat, anggapan-anggapan yang keliru, yang kurban tidak boleh makan. Yang kurban, kalau makan daging yang dikurbankannya, maka dia tidak ikhlas. Ini adalah kekeliruan. Ini adalah anggapan yang tidak berdasar. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Apa kata Allah? Wa kulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Ya, wa kulu minha, dan makanlah dari apa yang engkau kurbankan. Budnah artinya unta, ya. Entah itu unta, entah itu sapi atau lembu, entah itu kambing ataupun domba. Ketika kita berkurban dengannya, kita diminta oleh Allah agar kita memakan dari apa yang kita kurbankan dari hewan kurban itu sendiri. Tidak menggugurkan keikhlasan, tidak mengurangi keikhlasan seperti anggapan banyak masyarakat. Katanya kalau dia yang berkurban kemudian dia yang makan, berarti nggak ikhlas. Ini kekeliruan.
kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan merupakan rasa syukur kita kepada Allah, kita dianjurkan untuk memakan dari apa yang kita kurbankan untuk kita konsumsi, untuk kita makan sendiri. Ya, kita dianjurkan begitu. Kalau ada orang yang mengelak, wah berarti nggak ikhlas. Sekarang begini, pakai logika saja ya. Kalau saya seorang laki-laki, saya punya kewajiban mencari nafkah untuk anak istri. Dan ketika saya punya kewajiban mencari nafkah untuk anak istri, tentunya mencarinya dengan keikhlasan. Maka saya niatkan ketika mencari nafkah, ikhlas karena wajah Allah. Ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya pergi berdagang atau saya pergi bekerja, saya mendapatkan uang, harta untuk saya berikan kepada anak istri saya. Pertanyaannya, apakah saya yang mencari nafkah ikut makan dari apa yang saya dapatkan tadi ataukah tidak? Maka jawabannya, saya ikut makan dong. Ya, saya akan makan dari harta yang saya berikan sebagai nafkah kepada anak istri saya. Saya ikut makan. Kalau seandainya ukuran tidak ikhlas itu, kalau dimakan tidak ikhlas, kalau tidak dimakan berarti ikhlas. Maka saya pun termasuk orang yang nggak akan pernah ikhlas dalam mencari nafkah. Kenapa? Saya ikut makan. Ya. Begitupun pada hewan kurban. Hewan kurban kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk memakan dari apa yang kita kurbankan. Jangan beranggapan dengan anggapan keliru yang ada dan menyebar di tengah masyarakat. Yang kurban nggak boleh makan daging kurbannya. Haram, kata mereka. Ini jelas adalah kekeliruan. Ya. Sementara dalam apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj tadi, kita diperintahkan untuk memakan dari hewan yang kita kurbankan. Ya. Wa atimul ba'isal fakir, dan memberikan kepada mereka yang susah. Artinya sulit bisa makan. Jadi kalau makan aja udah untung dia. Fakir, orang-orang yang fakir juga kita berikan kepada mereka. Jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk memakan hewan kurban yang kita kurbankan, pun sekaligus kita pun memberikan sedekah dari hewan yang kita kurbankan kepada fakir dan miskin. Nah ini ya yang dapat kita sedikit ulas. Kemudian bagaimana tentang berkurban? Berkurban pada umumnya penyembelihannya itu dikhususkan ya. Dikhususkan di waktu di mana 10 Dzulhijjah itu sudah kita berhari raya. Artinya di hari ke-10 daripada Dzulhijjah kita berhari raya setelah wukufnya para haji di padang Arafah, maka keesokan harinya kita berhari raya. Nah, kita sembelih hewan kurban ditambah 3 hari daripada hari tasyrik. Ya. Dan kita diperbanyak di 10 awal Dzulhijjah ini untuk memperbanyak kita bertakbir ya. Kapanpun waktunya kita sempat untuk bertakbir. Bahkan ditekankan banyak bertakbir di hari-hari tasyrik yang kita jalani. Ya. Kemudian kita pun di saat 10 Dzulhijjah ini kita dianjurkan memperbanyak puasa. Puasa apapun, terutama puasa Arafah di hari ke-9 ya. Kita sembelih hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah telah berikan. Tapi timbul pertanyaan, di masyarakat itu aneh-aneh ya, yang belum akikah nggak boleh kurban. Nah ini petunjuk dari mana? Anggapan dari mana? Ini tentu anggapan yang lahir dari hawa nafsu. Ada orang yang punya keyakinan yang belum akikah nggak boleh kurban. Ya, jadi akhirnya orang yang berkurbannya bingung. Sampai akhirnya bertanya kembali, Ustadz, kurban dulu atau akikah dulu? Nah, tambah bingung lagi nih. Ya, tambah bingung lagi. Kurban dulu atau akikah dulu, tambah bingung. Ini semuanya keliru. Ini kekeliruan yang terjadi di masyarakat. Di saat kita berada di musim kurban, dan kemudian kita bertepatan dengan mengakikahi anak-anak kita, maka pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim boleh menggabungkan 2 niat. Niat berkurban
dan niat berakikah. Ya. Kemudian jika kita berada pada masa di mana kurban masih jauh, sementara ada uang untuk berakikah, maka akikah dulu, boleh. Silakan kurban entaran, karena kurban itu terbatas waktunya. Ya. Di saat kita berada di musim Dzulhijjah, kemudian kita pengen mengakikahi diri kita, sementara kita belum berkurban, maka lakukanlah kurban dan juga lakukanlah akikah. Tak mengapa akikah dulu, tak mengapa kurban dulu. Ya. Misalkan, Ustadz saya pengen kurban dulu, mangga. Saya akikah dulu, mangga. Ini yang dapat kita ulas ya. Padahal inti daripada akikah itu adalah pelaksanaan sebagai syukur kita menyembelih hewan kambing atau domba di hari di mana putra-putri kita berusia 7 hari. Ya, dalam sebuah hadis Nabi menyatakan yu'akku yauma sabi'ihi, kucurkan darah akikah dari hewan-hewan yang terpilih, yang kita pilih untuk disembelih dalam rangka akikah di hari di mana bayi itu berusia 7 hari, bukan 40 hari. Ya. Sementara banyak anggapan di tengah-tengah masyarakat kita nunggu 40 hari. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Artinya pelaksanaan akikah itu boleh dilaksanakan di hari ke-7 dan seterusnya. Oleh karenanya kita tidak bisa mengatakan pembagian hewan kurban atau tidak boleh berkurban mereka yang belum berakikah. Ini adalah kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang tentu tidak ada dasar tentang yang demikian ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Iya, Masya Allah. Syukran Ustaz atas pencerahan atau penjelasannya ya terkait dari berkurban ini ya, keluarga muslim ya. Ustaz, terkait ini terkait mampu Ustaz ya, mampu dalam berkurban ini mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Patokan mampu ini dalam Islam seperti apa Ustaz? Terkadang kita memang menjumpai orang kasat matanya orang mampu Ustaz ya, tapi setelah itu mungkin juga banyak kebutuhan Ustaz ya. Mungkin utangnya juga di mana-mana. Nah, terkait mampu ini seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan ketika orang yang diwajibkan untuk berkurban terkhusus di bulan Dzulhijjah ini Ustaz. Ya, bismillah. Kalau kita terus terbelenggu dengan istilah mampu itu kalau uangnya banyak, berlebih gitu. Uangnya berlebih, ini saya kira kita itu tidak akan pernah mampu berkurban. Ya. Karena kemampuan itu lahir daripada kekuatan niat yang telah kita niatkan untuk melaksanakan ibadah. Ya. Seseorang yang dikatakan mampu itu harus kaya raya, maka tidak akan pernah terjadi orang yang berhaji dari kalangan yang tidak punya harta. Tidak akan pernah terjadi. Pada kenyataannya ada di antara saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang mereka dipanggil oleh Allah untuk berhaji, sementara keberadaan ekonomi mereka biasa-biasa saja. Artinya standar kemampuan ini tolak ukurnya dalam masalah ini ibadah adalah bagaimana kekuatan niat dia untuk bisa berkurban pada setiap tahunnya. Kalau nggak ada niatan untuk berkurban, tiap tahun kita nggak bisa kurban. Ya. Karena kebutuhan itu selalu bergulir dan kebutuhan itu selalu menuntut diri kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi kalau bisa, subhanallah, kayak kemarin ada, mohon maaf saya tidak sedang merendahkan satu profesi ya. Ada seorang tukang beca datang ke rumah saya. Dikatakan, Ustadz saya mau akikah, saya punya uang cuman 1.500.000. Tapi saya pengen anak saya diakikahi. Ya, padahal kita tahu 1.500.000 dapat kambing segimana. Dan tentu belum bisa dimasak, tapi dia ingin minta segera semuanya dimasak. Subhanallah, kita dapatkan orang, kita lihat di sini profesinya sebagai tukang beca. Bahkan datang ke rumah saya dengan baju yang sangat compang-camping. Kondisi yang mungkin kalau kita lihat orang ini, ini orang kok
pakaiannya compang-camping dan maaf tidak menunjukkan orang yang berpakaian rapih begitu. Tapi dia punya semangat berkurban, semangat berakikah, ya. Maka kita pun akan mengatakan sama perihalnya dengan kurban. Seketika kurban itu disetandarkan kemampuan bagi mereka yang hartanya berlebih, saya yakin kita nggak akan bisa berkurban, ya. Jadi kemampuan ini didasari oleh kemampuan dari sisi harta dan kemampuan dalam mewujudkan niatan kita untuk berkurban karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan hal yang demikian ini. Ini karena syiar. Syiar itu sesuatu yang mendatangkan ketakwaan. Dan syiar itu yang melemahkan kaum kafirin akan langkah-langkah mereka. Bayangkan ya, fungsi syiar ini juga menggetarkan hati orang-orang kafir. Ya. Kalau seluruh masyarakat Indonesia mensyiarkan mereka berkurban, menyembelih bersama-sama hewan yang dikurbankan, kemudian membagikan hewan kurbannya kepada fakir dan miskin, akan nampak betapa kaum muslimin itu adalah agama yang penuh dengan solidaritas tinggi, ukhuwah yang begitu erat dan besar, saling peduli dan saling menolong di antara fakir dan miskin. Ini merupakan sesuatu yang membuat kaum kafir akan merasa lemah dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan kita tahu mereka itu sangat respect ya terhadap agama Islam, seketika agama Islam itu memperhatikan mereka yang lemah, ya, kemudian berkurban untuk sama-sama memakan daging, merasakan nikmatnya makanan daging, entah itu orang miskin, entah itu orang kaya, sama-sama rata menikmati sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat. Jadi standar mampu itu kembali pada kekuatan finansial yang ada dalam dirinya, disertai dengan tekad atau niat yang besar untuk mewujudkan kemampuan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Nah, insyaallah ya. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, terkait dari berkurban ini kan tadi dikisahkan dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang terkhusus masih muda, Ustaz ya. Apakah ini juga ada kaitannya terkait dari ibadah kurban ini, peran serta pemuda juga harus ikut, Ustaz ya? Maksudnya ketika kita kan di masyarakat ini, ketika ada yang berkurban rata-rata orang dewasa saat ya, minimal orang yang punya berkeluarga dan mungkin ini hewan kambingnya untuk sekeluarga, termasuk yang walaupun yang berkurban ini pemimpin keluarga saat ya, ataupun bapak. Apakah dari kisah-kisah dulu para sahabat juga ada saat ketika orang yang masih pemuda, yang maksud di sini yang belum nikah saat ya, mungkin masih umur 18-20, apakah ada kisah-kisah dari para sahabat itu berkurban, dan apakah boleh saat ketika kita sengaja menyisihkan ini terkhusus dari para pemuda ya saat ya, dari anak-anak sekolah ataupun dari adik-adik kita yang sengaja menyisihkan uang jajan di bulan Dzulhijjah ini diniatkan untuk berkurban, seperti apa Ustaz itu? Ya, bismillah. Kurban itu ibadah, dan untuk mewujudkannya perlu mujahadah. Karena memang ibadah itu tidak akan terlaksana tanpa kesungguhan niatan hati kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan dia petunjuk dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala yang ada. Dengan kata lain, bahwa ketika kita berkurban, apakah boleh kita memberikan hewan kurban saja? Istilah masih dalam kategori masih muda gitu, Madi beli. Iya.
Artinya dia masih belia tapi sudah berkurban. Ikut berpartisipasi gitu Ustaz ya. Iya. Kan rata-rata yang di masyarakat ini rata-rata orang-orang tua Ustaz ya, yang mungkin bisa jadi nanti istri dan juga anak-anaknya ikut masuk dalam berkurban itu. Baik. Ini pun ada kisah yang sangat menarik ya. Dan ini diperbolehkan, dianjurkan bagi kita semua. Datang orang ke saya, Ustadz, saya ingin berkurban. Putra saya ingin berkurban, dia nabung ya, nyelengin kalau kata bahasa orang Indonesianya, nyelengin uang receh selama 1 tahun. Jadi setiap dia dikasih jajan sama orang tuanya disisihkan, ngomongnya untuk beli kambing atau domba untuk berkurban, dan ini dilaksanakan oleh beliau tahun ini. Nah, ini adalah sebuah nikmat. Apakah boleh seorang anak yang belia mengumpulkan harta untuk ikut berkurban, membeli hewan kurban? Ini di dalam Islam diperbolehkan karena ini termasuk daripada syiar, dan ini merupakan edukasi yang baik yang diberikan oleh orang tua kepada putra-putri mereka. Allah ta'ala. Nah, ya, untuk terkait dari kisah-kisah dari para orang-orang sudah terdahulu, Ustaz, terkait dari kisah di zaman para sahabat, apakah juga para pemuda ikut aktif terkait dari berkurban ini, Ustaz? Iya, bismillah. Para sahabat adalah kumpulan orang-orang yang begitu besar pengorbanan mereka untuk Islam, dan mereka adalah orang yang berlomba-lomba, dikatakan oleh Allah mensifati mereka orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Apakah ada para sahabat yang belia yang mereka itu berkurban? Jawabannya ada. Dan tentu ibadah kurban ini mereka syiarkan dan mereka ajarkan kepada putra-putri mereka dengan cara-cara yang ada, sehingga kurban ini menjadi satu momentum yang sangat indah bagi seorang muslim untuk saling berbagi, untuk saling merasakan penderitaan orang-orang yang mereka jarang sekali mendapatkan makanan-makanan yang mengenyangkan atau yang lezat karena keterbatasan harta yang mereka miliki. Maka dari itu seorang pemuda yang bersegera untuk menunaikan ibadah kurban ini sangat mulia. Dan tentunya para sahabat Nabi Muhammad SAW dan demikian tabi'ut tabi'in dan demikian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang yang bersegera gigih melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan terhadap kurban pun mereka melaksanakannya, karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu dan menyembelihlah atau berkurbanlah. Maka melihat keadaan seperti ini, tentu para sahabat yang belia, yang umur mereka masih remaja, mereka terkadang harus melaksanakan yang demikian ini sebagai upaya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya, insyaallah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, terkait dari ibadah kurban ini kan tadi disebutkan ibadah yang agung, Ustaz ya, yang mungkin harus senantiasa di setiap tahunnya ketika diberikan kemampuan, Ustaz ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, ancaman bagi orang yang diberikan kemudahan terkait dari rezeki tapi masih enggan, Ustaz ya, masih nanti dulu. Nah, apakah ada ancaman khusus terkait dari orang yang sudah diberikan kemampuan tapi masih enggan untuk ikut berpartisipasi dalam berkurban ini? Baik, Rasulullah SAW ada penekanan dalam beberapa hadis atau riwayat di mana Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian mendekati tempat-tempat sholat kami bagi mereka yang tidak menyembelih hewan kurban padahal mampu. Dan tentu ini akan ditanyakan. Ya, di antara hak harta kita keluarkan dari harta yang kita miliki untuk Allah dan Rasulnya. Yaitu untuk dakwah, termasuk untuk ibadah, untuk juga kita berkurban. Ini adalah hak yang harus kita tunaikan dari hak-hak harta kita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tentu kurban itu sebagai bentuk syukur, salah satu bentuk syukur terhadap rizki yang telah Allah limpahkan kepada kita selama 1 tahun. Tahun berikutnya bertahun-tahun kita dapat rizki dari Allah.
Nah, kita bersyukur dengan adanya syiar ini. Selain itu mengembirakan seluruh kaum muslimin, juga mendatangkan manfaat faidah berdakwah dengan cara ini kepada masyarakat luas. Artinya bahwa berkurban itu merupakan sarana ibadah dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Nah, Masya Allah. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, untuk masalah untuk hewan yang dijadikan kurban Ustaz, ini kan ada domba, sapi, dan juga unta Ustaz ya. Nah, untuk dari ketiga dari hewan ini, ada nggak Ustaz penjelasan dari saya terkait dari tiga hewan ini? Apakah ada yang paling afdal untuk dijadikan hewan kurban, ataukah ada nas-nas secara khusus gitu Ustaz? Ya, bismillah. Untuk yang afdal dalam sembelihan hewan kurban ini adalah kambing, karena memang asal muasal kurban itu adalah dengan menyembelih kambing atau domba, ya, tidak lembu dan tidak pula onta, ya, asal mulanya. Maka dengan kata lain, dengan adanya firman Allah ketika Nabi Ismail hendak disembelih, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus dengan sesembelihan yang besar. Sesembelihan di sini berupa kambing, berupa domba. Maka tentu seseorang yang berkurban dengan menggunakan satu ekor hewan kurban dari kambing ataupun domba ini jauh lebih utama dibandingkan menggunakan yang lainnya. Karena memang juga kita dapatkan beberapa kasus, ya, ini tidak ada kaitannya dengan hukum, ya, tidak ada kaitannya dengan hukum. Kita bicara lepas, artinya tidak apa yang kita bahas kita di luar, tapi ada kaitannya. Banyak sekali di hari raya Idul Kurban, ya, kadang saya mendapatkan beberapa kaum muslimin karena dia patungan sapi, untuk beli satu ekor sapi, akhirnya jadi ribut, ya. Yang satunya minta misalkan daging khas luar, yang satunya minta lagi daging khas luar. Yang sama, yang sama. Yang satunya minta buntut, satunya minta buntut, satunya minta ini, minta ini. Yang akhirnya mereka pun saling gontok-gontokan. Ini perlu kelegowoan, ya. Kemudian belum lagi ketika belinya karena patungan, akhirnya dia pengennya beli di sana, satu orangnya pengen beli di sana, satu orangnya pengen beli di sini, akhirnya juga memicu beberapa konflik. Maka dari itu ini perlu kedewasaan, perlu mengembalikan kekuatan niat kita. Apa yang kita niatkan dari kurban yang kita akan hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu ditanyakan Allah Ta'ala. Nah, ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, terkait ini masih tadi Ustaz yang ini, ya, terkait tentang pernah membaca artikel Ustaz, bahwa tentunya yang menyembelih ini tidak hanya Islam saja Ustaz, ya, kan ada orang di luar non muslim juga menyembelih. Ini membaca artikel bahwa agama dalam penyembelihan yang yang disebutkan menyembelihnya paling manusiawi itu adalah agama Islam Ustaz, ya. Ada yang menyembelih mungkin cara membunuhnya yang disetrum, kalau Islam kan disembelih Ustaz, ya. Mungkin apakah ketika dalam menyembelih ini Islam juga memberikan aturan-aturan saat, ya, terkhusus agar nanti dalam penyembelihan hewan kurban ini mungkin bisa dikatakan agar tidak salah saat, ya. Nah, terkait menyembelih ini seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan terkait dari adab-adabnya, apa yang tidak boleh dilakukan kepada hewan. Silakan Ustaz. Ya. Adapun adab kita menyembelih ini banyak sekali. Yang pertama, kita siapkan pisau atau pedang atau golok untuk menyembelih hewan tersebut, tapi pisau dan golok atau pedang yang tajam, ya, yang tidak menyiksa leher binatang tadi. Jadi kita asah dulu pisaunya, kita asah dulu goloknya sampai benar-benar tajam dan terasa runcing di tangan. Artinya kadang tangan itu bisa robek, ya. Jadi kita siapkan dulu alat-alat potongnya yang memang
sangat tajam. Kemudian tidak mengasahnya di depan binatang dan tidak menunjukkan alat potong ini kepada binatang sampai ada orang, nih kamu bakal saya sembelih nih udah goloknya udah ada. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai' wa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dhibhah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu menetapkan kebaikan-kebaikan pada setiap perkara. Dan apabila kalian melakukan peperangan, maka tampilkanlah perangai yang baik dalam peperangan itu. Dan ketika kita hendak menyembelih, maka berbuat baiklah dengan hewan yang kita akan sembelih, tanpa harus membuat diri hewan tersebut merasa tersiksa dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang kedua, selain harus tajam, kemudian tahu teknik penyembelihannya. Jadi penyembelihan itu harus di bawah jakun, ya, bukan di atas jakun. Jadi satu ibu jari, satu jari di bawah jakun. Kita sembelih di sini. Kemudian yang terlupas adalah 2 urat, yaitu pernapasan dan makan. Ya, kita sembelih dengan membaca doa, Allahumma hadza minka wa ilaika hadza dzabhu, terusnya. Nah, terus terkait dengan hewannya, tentu binatang ternak, ya. Binatang ternak yang itu adalah onta, kemudian sapi atau lembu, dan juga kambing dan domba. Ini semuanya jenis ruminansia, ya. Dalam bahasa peternakannya ini jenis ruminansia, yang mana mereka binatang yang diperbolehkan untuk kita kurbankan di hari di mana Allah telah menetapkan hari raya Idul Adha. Wallahu ta'ala bishawab. Iya, Masya Allah. Ustaz, mungkin ini yang ada agak unik Ustaz, ya, dari pernyataan. Yang namanya suatu ibadah gitu kan pasti dilihat juga Ustaz, ya, oleh juga orang-orang non-muslim. Nah, ini bagaimana Ustaz menyikapi ada pendapat, ya, bahwa umat Islam ini tidak manusiawi Ustaz, ataupun tidak terkait ke hewan ini tidak kasih sayang, karena banyak hewan yang disembelih terkhusus nanti di hari Idul Adha Ustaz, ya, tanggal 10, mungkin juga hari tasriknya 11, 12, 13. Nah, bagaimana Ustaz menjawab dari pertanyaan tersebut Ustaz? Iya. Kita tidak menyiksa binatang itu. Ya, karena kita dianjurkan oleh Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih hewan, maka percantiklah, perbaguslah dalam pelaksanaan penyembelihannya. Kita dianjurkan tidak mengasah pisaunya di depan binatangnya. Bahkan kita menunjukkan pisaunya di hadapan binatangnya, tidak, ya. Kemudian kita berikan makan binatang tersebut dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita menyembelih, maka tujuan kita bukan untuk menyiksa binatang tadi, ya. Tujuan kita adalah dengan ibadah tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian kita bisa berbagi manfaat kepada kaum muslimin yang pada hari itu mereka akan mendapatkan jatah berupa bingkisan-bingkisan daging dan tulang. Jadi di mana letak kejinya? Di mana letak kejamnya? Tidak ada sama sekali. Ya. Yang keji, yang kejam itu ketika menyembelihnya harus disetrum dulu. Ya, dia harus merasakan pedihnya setruman, kerasnya tarikan listrik yang ada. Ini sangat tidak manusiawi. Sementara Islam dengan tata cara yang ada, kita akan melihat bahwa ini jauh dari sangat lebih istimewa, dan tetap menghormati kebaikan-kebaikan terhadap binatang dan kebaikan-kebaikan terhadap manusia. Ya, bahkan ada beberapa anjuran menjatuhkan sapinya jangan bleg gitu kan, juga termasuk bagian daripada kita tidak sedang menganiaya binatang,
atau mengurangi populasi mereka. Justru kita lihat tiap tahun kambing dan sapi disembelih tapi tetap aja masih banyak. Ya. Ini menunjukkan adanya keberkahan. Wallahu ta'ala misal. Iya, insyaallah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, terkait dari pembagian hewan kurbannya nih, Ustaz, ya. Apakah ada Ustaz, minimal dari pembagian ataukah memang dipasrahkan kepada setiap panitia, Ustaz, ya? Apakah memang dalam segi minimal, batas minimal ada nggak diatur, Ustaz, dalam segi agama dalam masalah pembagian hewan kurban ini, Ustaz? Ya, bismillah. Pembagian hewan kurban kita akan nukilkan satu riwayat yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim, bahwa ada dalil yang di sana menyatakan kulu waddakhiru watasaddaku, makanlah dan simpanlah serta sedekahkanlah. Nah, ini karena pembagian itu ada 3 poin, maka para ulama menyimpulkan 1/3 untuk sendiri, 1/3 untuk dihadiahkan, 1/3 untuk disedekahkan. Artinya disimpan, yang dihadiahkan itu disimpan. Jadi ukurannya ya tadi 1/3 untuk diri sendiri, 1/3 untuk dihadiahkan atau sanak famili, 1/3 laginya untuk kita berikan kepada fakir dan miskin. Wallahu ta'ala miskin. Iya, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Ya, terkait menyimpan daging ini boleh nggak sih, Ustaz, ketika kita dapat jatah, Ustaz, ya, dapat dibagiin karena memang belum ngerasa kayak sih untuk masih awal-awal, masih belum kiyang gitu, Ustaz, ya, masih belum semangat untuk memasaknya. Ada anggapan bahwa ketika memasaknya ini harus di bulan-bulan Dzulhijjah juga, Ustaz, ya. Ketika lebih gitu harusnya memang harus segera cepat dimakan lah dari hewan kurbannya. Apakah benar, Ustaz, terkait hal itu? Ya, bismillah. Penyimpanan ini ada pembahasannya di kalangan para ulama, ya. Tentu sebagian daripada pendapat mereka memperbolehkan melebihi dari masa di luar daripada tasyrik ataupun Dzulhijjah. Ini yang saya ketahui dari beberapa pendapat literatur para ulama tentang masalah waktu pembagian. Wallahu ta'ala bisam. Artinya kita menyimpannya dalam waktu lama pun tak mengapa. Gitu ya. Siap, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya, Ustaz. Ya, Ustaz, mungkin akhir dari perjumpaan di malam hari ini mungkin bisa memberikan terkait dari kesimpulan, Ustaz, ya, dari tema kita terkait dari memaknai ibadah kurban ini, apa, Ustaz, untuk kesimpulan terakhir di malam ini? Iya. Bismillah. Ibadah kurban adalah ibadah yang mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban bukanlah ibadah yang dipersepsikan oleh orang kafir, di mana non-muslim beranggapan bahwa ibadah kurban yang dilaksanakan oleh orang-orang muslim adalah sebagai bentuk eksploitasi terhadap binatang, penyiksaan terhadap binatang. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Justru kita akan berbagi, kita akan sama-sama berbahagia dengan apa yang kita sembelih, dengan apa yang kita bagikan dari daging-daging dan tulang kepada mereka fakir miskin. Yang kita dapatkan, yang kita rasakan untuk makan daging, entah itu kambing ataupun sapi, saya kira mereka butuh waktu yang lama, butuh waktu yang mungkin tidak secepat kita yang bisa saja beli daging kapanpun, dimanapun, saat bagaimanapun kita bisa melaksanakannya. Artinya bisa beli dagingnya. Sementara bagi mereka yang fakir dan miskin, yang kadang makan kadang tidak, mereka merasakan impian, mereka bermimpi bagaimana mereka bisa mendapatkan sebuah hidangan yang lezat, yang enak dari daging-daging yang ada. Sementara untuk beli dagingnya nggak mampu, ya, karena mahal. Maka dengan cara seperti ini kita tumbuhkan
kebersamaan, kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita yang mereka jauh daripada kata mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi sekali lagi, dengan kata-kata ini gugurlah anggapan orang-orang non-muslim yang menyatakan bahwa di dalam ibadah kurban terdapat eksploitasi binatang. Di dalam ibadah kurban terdapat penyiksaan terhadap binatang. Ini adalah salah satu hal yang keliru, karena kita dapatkan apa yang difirmankan oleh Allah, wa fil an'ami la ibrah, dan dari binatang-binatang ternak yang ada yang kita miliki terdapat pelajaran-pelajaran yang agung, yang tentunya di antara pelajaran yang kita dapatkan, hewan-hewan yang kita kurbankan mereka ridha, mereka ikhlas untuk disembelih hanya dalam rangka menjadi sarana bagi kita manusia hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat hewan kurban ya, sapi ataupun kambing tetap ada, tidak pernah kekurangan dan musnah. Ini sesuai dengan sabda Nabi kepada Ummu Qais. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam penjelasannya terkait dengan masalah yang artinya terkait dengan masalah kambing ini. Rasulullah SAW bersabda, ittakhidhi ghanama fa inna fiha barakah. Jadikanlah hewan peliharaanmu itu kambing, karena sesungguhnya di dalam peliharaan kambing itu terdapat banyak keberkahan. Wallahu ta'ala besar. 94,3 FM Kita Radio.